Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia, hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu konsisten pada salat subuh, bahkan mereka berangkat dalam pekerjaan setelah menunaikan subuhnya. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik, yang pintar, al-kayyis, dialah membangun koneksi dengan Allah yang punya segalanya. Dia kerjakan perintah Allah, dia ikuti tuntunannya, dunia dia dapatkan, akhirat insya Allah dia akan raih. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang orientasinya kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, bangun relasi. Untuk apa? Dunia. Tambah lagi harta, naikkan lagi kedudukan. Kalau perlu lakukan segalanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tambah, 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 naikkan dunia. Sepanjang itu dilakukan, dunia dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya sayang, kata Allah, kalau rumusnya hanya dipakai untuk dunia, maka akhiratnya tidak akan didapatkan seperti ia merasakan kenikmatan dunianya. Islam memberikan keseimbangan pada kehidupan kita, menjelaskan kehidupan kita bukan dunia saja, diperlihatkan dalam pandangan, didengar dalam berita, diantarakan kemudian bahkan oleh kita. Ternyata setelah hidup dunia ini ada alam kubur. Ternyata setelah kubur itu kita akan dihisab. Ternyata setelah dihisab itu ada alam baru selain alam yang kita tinggali sekarang. Dan hukum mengatakan setiap pindah tempat, pindah hukum. Setiap pindah keadaan, pindah aturannya. Apakah hukum di Lampung sama kemudian dengan di Sumatera? Belum tentu. Apakah uang di Indonesia akan berlaku di Malaysia? Belum tentu. Apakah hukum Malaysia sama dengan Amerika? Tidak. Padahal pindahnya masih skala lokal di dunia. Lantas Anda ingin menyimpulkan bahwa hidup di dunia hukumnya sama dengan alam kubur, bekal dunia sama dengan akhirat? Tidak. Pindah intra dunia saja bekalnya tidak sama, maka bagaimana ketika kita mengharapkan bekal yang sempurna ketika berpindah alam dan meninggalkan dunia ini? Allah tidak menginginkan Anda di dunia sukses. Silahkan dapatkan fasilitas, dapatkan akses, dapatkan kenyamanan di dunia. Di akhirat bagaimana? Silahkan dapatkan kekayaan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tampilan yang indah. Dunia, akhirat bagaimana? Maka Allah sampaikan, ketika engkau mengerjakan pekerjaan duniamu dan mendapatkan kenyamanan, pastikan kehidupan akhiratmu mendapatkan kenyamanan yang serupa atau lebih daripada itu. Jika dunia hasanah, pastikan akhirat hasanah. Saya kasih rumus begini, kalau tidak ingin disibukkan oleh dunia, dunia jadi kecil, jaga 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu dalilnya mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. 2 rakaat sebelum subuh itu bangunnya setelah subuh atau sebelum subuh? Ya harus bangun sebelum subuh. Ditunaikan dalam keadaan ngantuk atau sadar? Sadar. Makanya sadar dulu, tahajud dulu malamnya, istighfar dulu, supaya begitu menunaikan fresh keadaannya. Ini pengen dunia jadi kecil tapi sholatnya nggak sadar gitu kan? Kan nggak mungkin. Coba minta sama pimpinan dalam keadaan nggak sadar, diusir. Ya, jelas sampai sini? Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari semua datang dari Allah untuk membuat kita lebih berkualitas, satu, dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mukjizatnya Isra Mi'raj, naik buraq, kita nggak mungkin naik buraq. Odong-odong banyak, delman banyak, tapi naik buraq mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat, kebutuhan. Wasta'inu bisabri was. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar. Jadi keistimewaan sholat itu, keistimewaan sholat, mengapa disyariatkan sholat? Yang pertama adalah, ini intinya, supaya kehidupan hamba itu mendapatkan kemudahan di sisi Allah dan selesai semua persoalan-persoalan kita. Kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin bahagia, tinggalkan segala yang dilarang. Minimal hati lebih tenang. Rezeki itu sudah diatur. Tapi ketenangan itu
itu senafas dengan ikhtiar. Jadi kalau nyari sesuatu yang sudah diatur, ikuti aturannya, jangan keluar aturan. Dapatnya lebih banyak, iya, tapi ketenangan hilang. Mungkin terasa ada tambahan, tapi karena tidak berkah, ketenangannya hilang. Itu sudah rumus.